There's not much to do when all I can is thinking about you. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya kita semuanya. Kali ini diawali dengan kegiatan pagiku. Ini dimulai dengan menyusun merapikan pakaian bersih teman-teman. Itu adalah tumpukan pakaian bersih sebenarnya ya. Pakaian yang udah aku cuci kemarin tapi belum sempat aku lipat. Bukan belum sempat sih sebenarnya teman-teman, tapi memang belum dilipat gitu ya. Terus ini lanjut ke bagian kasur. Ini juga spraynya udah kurang lebih 2 minggu nih teman-teman gak aku cuci. Kebetulan juga sih ya, untuk beberapa minggu ini, beberapa hari ini aku lumayan kurang enak badan gitu teman-teman. Batuk-batuk, mungkin karena cuaca juga ya. Untuk bulan Agustus kemarin itu kan lumayan berdebu gitu teman-teman. Tapi untuk di bulan September ini udah sering hujan ya kalau di tempat aku. Kalau di tempat kalian gimana teman-teman? Boleh sharing di kolom komentar ya. Terus lanjut nih, aku rapikan kasurnya ini, spraynya ini lumayan kedodoran ya teman-teman. Karena setiap sudutnya ini agak lebih besar gitu dari ukuran kasurnya. Meskipun spraynya sebenarnya pada saat beli ya memang ukurannya kita menyesuaikan gitu teman-teman, tapi nggak tahu, nggak apa-apa lah ya. Terus ini lanjut aku mau nyusun bantal-bantalnya teman-teman. Kalau untuk bantal itu cukup 2 buah gitu ya teman-teman. Bantal kepalanya 2 buah, bantal gulingnya sebenarnya 2, cuman satunya dipakai sama anakku gitu ya. Terus selimutnya masing-masing 1 gitu. Seperti ini rasanya tuh simple gitu ya teman-teman, gak terlalu banyak segala perintilan di atas kasur ataupun di kamar. Terus ini juga handuk mandiku sama suami, itu letaknya di bagian kamar ya teman-teman. Karena bingung juga mau gantung handuknya itu di mana gitu teman-teman. Sebenarnya pengen sih kalau misalnya ada punya tempat khusus jemur handuk gitu ya, biar di kamar itu lebih bagus pemandangannya gitu. Terus nggak banyak nyamuk juga. Karena kan kalau lumayan kamar ini kan lumayan kecil juga ukurannya teman-teman, tapi aku nggak tahu berapa ukurannya ya. Yang pasti nggak terlalu besar gitu teman-teman, tapi cukup gitu ya kalau misalnya kita barangnya itu nggak terlalu banyak dan meletakkan sesuatunya itu sesuai dengan tempatnya gitu teman-teman, jadi nggak penuh sesak. Karena aku itu orangnya memang orang yang teman-teman, aku suka dengan sesuatu yang simple, sederhana, dan bukan karena memang kebetulannya rumahnya memang sederhana gitu ya, bukan, memang aku dalam diriku sendiri memang aku tuh suka gitu teman-teman dengan sesuatu yang pas gitu dengan porsinya. Karena dulu juga aku pernah sih ya sebenarnya kayak punya pemikiran yang teman-teman, pengen punya sesuatu itu lebih banyak gitu teman-teman. Tapi akhir-akhir ini aku belajar gitu ya, belajar untuk yang pasti itu belajar untuk merasa cukup sih teman-teman. Semenjak aku mengalami gangguan kecemasan, jadi aku banyak belajar gitu teman-teman. Ternyata dengan kita merasa cukup, kemudian dengan kita tidak terlalu mempunyai banyak keinginan, dengan kita mempunyai sesuatu itu memang sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi pikiran kita itu lumayan tidak dipenuhi dengan hal-hal yang memang tidak perlu kita pikirkan. Kalau dulu ya teman-teman, jujur ya, dulu sebelum aku mengalami gangguan kecemasan, aku itu orangnya sangat boleh dibilang juga tidak merasa cukup gitu teman-teman. Aku itu bisa bertahan atau bisa mempunyai barang yang sedikit itu karena memang aku tidak mampu beli gitu ya. Aku bisa punya misalnya kursi seperti ini, meja-meja sederhana seperti ini di rumahku, bukan karena aku udah merasa cukup,
Tapi memang aku tidak mampu beli gitu teman-teman, tidak mampu memperbanyak isi di rumah, tidak mampu memperbanyak barang-barang di dalam kamar gitu. Jadi pikiran-pikiran itu apa ya, lumayan membebani gitu loh teman-teman. Jadi sering membandingkan diri dengan orang, jadinya memperberat pikiran gitu ya. Kenapa ya kok aku belum bisa punya lemari cantik atau sofa cantik gitu ya. Jadi fokusnya itu ke barang orang lain gitu loh teman-teman. Aku pernah punya pemikiran seperti itu ya. Jadi rasanya itu aku meratapi gitu loh teman-teman, meratapi diriku gitu ya. Kenapa ya aku kok nggak punya ini, nggak punya itu, sementara orang pakaiannya bisa ganti-ganti, punya orang rumahnya perabotannya serba cantik gitu ya. Kemudian pada akhirnya karena kita terlalu lebih memikirkan punya orang lain atau orang lain, jadi ya kita jadinya stres, bisa jadi cemas, bisa jadi gelisah, panik, takut kapan kita baru bisa punya, cemas apakah kita bisa punya sama seperti orang lain gitu. Jadi banyaklah pikiran itu teman-teman ya. Itulah salah satu caraku ya untuk mengurangi, bahkan bisa menyembuhkan dari rasa gangguan kecemasan itu teman-teman, dari rasa cemas gitu ya. Karena salah satu penyebab dari kecemasan itu kan karena dari pikiran kita ya, dari pikiran kita yang terlalu penuh sampai akhirnya menimbulkan reaksi cemas gitu teman-teman, meskipun ada faktor-faktor lainnya lagi. Semoga teman-teman juga bisa ya memiliki pemikiran atau belajar ya seperti apa yang coba aku terapkan gitu teman-teman, meskipun belum sepenuhnya bisa berpikir merasa cukup teman-teman. Kadang-kadang juga masih ada perasaan yang ya ampun gimana gitu ya, kenapa sampai sekarang belum bisa punya sesuatu apa misalnya yang kita inginkan tapi kok belum punya gitu teman-teman. Dan dengan kita berpikir seperti ini, dengan kita berpikir kita udah merasa cukup dengan apa yang kita punya sekarang, bukan berarti kita itu menyerah teman-teman, bukan berarti kita nggak bekerja lagi, bukan berarti kita ya menerima aja apa adanya gitu. Jadi nggak ada semangat buat hidup, nggak ada semangat lagi untuk beraktivitas, bekerja. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap hidup seperti biasanya gitu, hidup seperti orang, punya ambisi juga. Ambisi itu dalam artian kita ya pengen punya tempat tinggal yang layak, kita pengen juga punya rumah yang cantik, tempat tidur atau kamar yang cantik. Tapi apabila kita sudah mendapatkannya, kita sudah dititipkan rezeki itu nanti misalnya ya, kita udah tahu nih kita harus membeli apa yang paling penting gitu teman-teman, dengan mungkin kualitasnya yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita membeli tidak berlebihan gitu ya teman-teman. Terus kalaupun kita tidak bisa membeli sesuai dengan keinginan kita itu nggak mudah merasa kecewa gitu loh teman-teman. Takutnya nanti salah diartikan gitu ya, kalau udah merasa cukup dengan punya rumah yang udah dalam istilahnya udah rumah tua, udah reot gitu ya teman-teman, kok bisa mempunyai perasaan yang cukup, berarti udah nggak ada semangat lagi dong buat kerja atau apa gitu ya. Bukan seperti itu ya teman-teman. Kita harus tetap semangat kerja, tetap harus semangat gitu ya beraktivitas, mengejar impian kita, mengejar rezeki kita. Tapi kita tetap mempunyai rasa cukup gitu teman-teman. Nanti kalau dititipkan rezeki yang lebih, kita mempergunakannya dengan porsinya yang udah pas. Bukan berarti dengan aku bicara seperti ini atau ngomong seperti ini semuanya udah aku terapkan ya. Bukan teman-teman, ini aku juga sambil belajar gitu ya, sambil aku membagikan sharing atau pengalamanku itu, aku itu sambil belajar teman-teman.
terkadang kan kita itu perlu mengingatkan diri kita sendiri gitu ya, sambil kita memberikan pengalaman sama orang lain, kita juga sebenarnya sambil mengingatkan diri kita sendiri. Oke, tadi udah selesai ya teman-teman untuk beres-beresnya. Ini bagian dapur belum aku rapikan, belum masak nasi juga ya. Terus itu tadi udah beli sayur, kemudian ini kasurnya aku jemur, sengaja jemurnya di sini karena panas di situ ya teman-teman. Daripada turun ke tanah gitu ya buat jemurnya. Terus ini kondisi terkini di bagian depan rumah. Kita lihat yang hijau-hijau dulu ya teman-teman, biar kita semakin segar gitu ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak buat dukungan kalian. Semoga kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. If I could lay down beside you, I would.